Selamat datang Bapak Soleh di Selamat rumah Justisia Bicara. Selamat atas ucapannya kepada Bapak Irfan. Siap Bapak Soleh, terima kasih banyak sudah Iya. Kalau saya bilang sih sudah menyempatkan lah waktunya untuk datang ke studio kami yang mini ini. Gitu ya. Apa kabar Pak Soleh? Alhamdulillah, bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, diberikan segalanya. Dan pasca pandemik ini seperti apa, PPKM ini kegiatannya seperti apa? Jadi pasca PPKM dan juga masih berlangsungnya PPKM, ya Pak Irfan ya. Tentunya kita sebagai anak bangsa, masyarakat juga harus tertib terhadap protokol kesehatan. Apa yang pemerintah sudah berikan rambu-rambu untuk protokol kesehatan, kita laksanakan. Sebelum ngobrol lebih banyak, Baik. ini alangkah baiknya diminum dulu minum. Oh iya. Alka yang udah support acara kita. Waduh, luar biasa. Alka ini Alka-Gua. kan juga kita pandemi seperti ini harus sering minum Alka-Gua. Saya juga sehatnya sehat, luar biasa. Luar biasa. Nah, nanti kita bakal undang siapa yang punya. Oh gitu ya. Alka ini. Kita bahas nanti ya. Iya. Monggo diminum dulu, dibuka dulu. Saya pertama baru mendengar bahwa Alka-Gua ini waduh dahsyat memang fungsinya, kegunaannya ya. Khususnya para pemakai yang sudah kena penderita COVID, mempercepat penyembuhannya ya. Kabarnya seperti itu. Makanya kita nanti akan undang. Baik. Siapakah ini nanti? Baik. Dan juga full loh, Pak. Gitu ya. Iya, Alka ini full airnya. Jadi waktu dibuka pasti dia kalau misalkan orang beli ya. Iya. Itu pasti nggak kecewa. Nggak kecewa ya. Karena bisa mengatasi haus. Luar biasa. Mari saya minum dulu. Monggo, Bapak. Gimana, Pak? Seger? Iya. Kelihatannya apakah memang karena saya haus ataukah memang enak rasanya airnya? Seger, netral, enak, seger, dingin. juga menyehatkan, dingin banget. Betul, kelihatannya dingin, cold, enak. Maka kuah Baik. bisa dibeli di mana saja. Oh gitu Pak Irfan, siap. Jadi kalau Pak Soleh ke Marza, langsung aja beli, bisa Langsung. mengobati penyakit-penyakit yang ada di dalam tubuh ya Pak. Wah saya boleh nih. Saya kebetulan terjangkit darah tinggi dan kolesterol. Wah bagus ya, bisa ya Pak. Coba nanti dicoba. Baik. Pasti akan menghasilkan ini. Baik, nah ini yang harus saya coba karena dengan kimia saya takut juga Pak Irfan. Karena Semakin banyak kimia di dalam tubuh kan membahayakan. kurang baik. Nah, Ya. apalagi saat ini banyak Betul. penyakit yang menyerang. Nah, dengan ini. minum yang menyehatkan seperti ini. Baik, luar Pak biasa Soleh, Alka-Gua. Aku pengen bicara banyak Baik. sih sebenarnya. Silakan Pak Irfan. Bukan terkait sih ya. Ya. Banyak pembahasan yang saya pengen kupas di Justisia Bicara ini. Baik. Mengenai budaya. Budaya yang saat ini ada, gimana sih menurut komentarnya Bapak Soleh yang saat ini di Jawa? Pengamatan daripada saya pribadi sebagai boleh dikatakan masuk dalam komunitas budayawan juga, saya melihat budaya ini sudah terkikis, sudah mulai terkikis budaya ini. Jadi dalam arti bahkan Budaya Jawanya loh ya Pak. khususnya budaya Jawa. Pada saat ini kan kita berpijak di tanah bumi Jawa, Pak Irfan. Juga tidak menutup kemungkinan dengan budaya-budaya daerah lain. Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, yang saya sepengetahuan saya juga mulai sudah pudar luntur. Iya, kalau saya ngeliat sih malah budaya asing yang lebih dipelajari oleh era saat ini. Betul sekali. Kalau saya cermati dari kacamata teknologi yang semakin gencar dengan adanya sekarang mungkin dibantu dengan suatu alat komunikasi HP yang sudah canggih, kecanggihan teknologi ini. Jadi alat canggih teknologi ini sebetulnya ada efek menguntungkan dan efek merugikan. Menguntungkan karena kita bisa mengetahui era globalisasi bebas seluruh dunia dengan mudah, tanpa ada batasan. Tanpa ada batasan. Efek negatifnya adalah budaya kita terkikis, bahkan rusak, Pak Irfan. Khususnya untuk anak-anak usia yang boleh dikatakan belum 17 tahun. Iya, remaja.
sudah bebas membuka website-website yang terlarang. Website-website yang kira-kira tidak menjadikan suatu mendukung dalam nilai nasionalis, patriotisme dan pendidikan. Ini yang harus kita sebagai orang tua yang kepada anak-anaknya untuk lebih mencermati dengan adanya teknologi yang akhirnya efek negatifnya memudarkan nilai budaya Nusantara Indonesia ini, khususnya di tanah Jawa saat ini, Pak Irfan. Dan saat ini remaja sekarang apalagi tidak sekolah lagi ya. Betul. Sudah tidak bersekolah. Betul. Sudah tidak boleh tatap muka. Itu yang lebih benar. Untuk gimana menurut komentarnya Pak Soleh? Kalau menurut saya lebih budayanya kan lebih tidak ada. Kalau saya bilang sih ya. Betul. Jadi dengan adanya saat ini untuk siswa sendiri tidak boleh bertatap muka di dalam pendidikan, itu juga sebetulnya boleh dikatakan merugikan kita kalau saya secara pribadi. Karena apa? Dengan adanya online, nggak offline. Jadi siswa sendiri untuk belajar itu sudah mengatur dirinya seenaknya, tidak terkontrol. Benar. Kalau di sekolah kan jadwalnya tertib. Ada kontrolnya sendiri. Ada kontrolnya ada dari space-nya dari para pendidik ini yang dikatakan guru pahlawan tanpa tanda jasa ini. Iya. Beliau bisa memonitor. Tapi kalau adanya online di lapangan, mereka di masyarakat bebas. Ini yang menjadi efek negatifnya untuk generasi kita, Pak Irfan. Kalau saya lihat sih dari biografinya Pak Soleh ikut dalam suatu organisasi. Enggak juga. Organisasi apa ini bisa dijelaskan Pak Soleh? Ya, khususnya saat ini saya ada di Permata Bangsa. Lebih banyak waktu saya di Permata Bangsa. Permata Bangsa ini apa? Jadi Permata Bangsa ini kerukunan spiritual Indonesia. Membahas mengenai ada di situ agama, budaya, politik, ekonomi, kemudian perdagangan yang mewakili ekonomi tadi, dan seluruh aspek bidang di dalam jajaran pemerintahan. Itu semua ada di kami. Wow, berarti saya cocok nih undang Pak Soleh. Bisa saja Pak Irfan. Kita kan sudah berbicara terkait banyaknya budaya yang sudah luntur nih ya. Iya. Menurut dari Permata Bangsa sendiri. Iya. Budaya yang saat ini ada di Jawa seperti apa sih? Pandangannya Pak Soleh dan juga Permata Bangsa sendiri sampai saat ini pudar dan luntur, Pak. Sudah luntur dan pudar budaya. Yang dikatakan luntur dan dikatakan pudar seperti apa Pak Soleh? Jadi luntur ini di era sebelumnya dan saat inilah. Pada zaman dulu mungkin saya bisa berikan contoh lebih mempermudah untuk penjelasan saya kepada Pak Irfan. Pada era waktu khususnya saya kelahiran tahun 1962 di awal dulu, namanya unggah-ungguh dalam bahasa Jawa itu adalah kesopanan nilai etika dan estetika. Tepo seliro dan tenggang rasa itu sudah tidak dimiliki oleh anak-anak generasi milenial saat ini, Pak. Bisa dikatakan di tahun 2000-an ya, lahiran 2000-an. 2000 juga mulai. Jadi berakhir itu kalau penilaian saya pribadi, secara pribadi boleh saya lihat pandangan saya pribadi itu sejak 1990 itu sudah mulai dikatakan hampir sudah 1990. Iya. Oke. Nah, itu. Jadi masih abad 19 itu masih mengayomi tetap, Pak, tapi mengenjak kepada adanya tahun-tahun reformasi itu, Pak. Nah, jadi itu sudah mulai dengan adanya nilai budaya, kultur khususnya Jawa ini sudah punah. Tapi di tahun 90-an kan kalau saya bisa berkomentar di sini masih ada loh Bapak bahasa Jawanya, Pak. Iya. Tapi kalau daerah 2000-an kan sudah mulai dihilangkan di pasaran. Betul sekali Pak Irfan. Zaman dulu saya itu Pak, bahasa Jawa, ular-ular bahasa Jawa itu saya sangat menyukai sekali. Apalagi kalau pada saat ada hurufnya, Pak. Kita pelatihan, kalau Indonesia kan A, B, C, D, E, F, G ya Pak, ya, sampai Z. Benar. Nah, kalau di Jawa kan Haono, Coroko, Doto, Sowolo, Podo, Joyonyo, Mogo, Botongo, dikasih taling, lepet, taling, tarung, ya, benar. dipangku mati, dan sebagainya itu Pak.
Saya sangat menyukai ajaran tersebut karena Jelas, itulah Mas, seni, belajar. Pak. Benar. Itu seni, Pak, budaya yang tidak dimiliki oleh bangsa-bangsa dunia lainnya, Pak. Dan itu peninggalan daripada nenek moyang kita terdahulu. Nah, ini tugas kami, Pak, sebagai permata bangsa ini. Tugas kami menghidupkan kembali nilai budaya ini yang sudah luntur dan punah. Itu, Bapak. Dari mulainya dari aksara Jawanya atau dari keseniannya, Pak? Mungkin kami berangkatnya belajar untuk memulihkan itu dari dasar dulu, karena segala sesuatu itu kan dimulai dari dasar dulu. Dasar, benar, Pak. Pondasi, Pak, ya. Kalau kita langsung ke kesenian nanti orang kaget. Jadi dari dasar pondasi ibarat membangun rumah, Pak. Kita petakan dulu patok-patoknya. Setelah patok-patoknya sudah dinyatakan itu sah dan absah, kuat, kita melangkah kepada pondasi, struktur bawah, tengah, dan atas. Mulailah dengan dinding-dinding, atap, dan sebagainya. Nah, kesenian ini nanti ada di atap, Pak. Kalau dasarnya sendiri, Pak Sule, kita apa yang perlu dipelajari dulu, Pak Sule? Unggah-ungguh sopan santun, Pak. Itu dulu, Pak, yang harus diterapkan, Pak. Jadi zaman dulu, mohon maaf Pak Irfan, kalau kita dulu orang tua kita ada tamu, nah, kemudian kita mau lewat keluar aja kita takut. Iya, benar. Takut sekali. Sungkan. Nah, jadi saya dulu kalau ayah saya seorang pejuang juga. Kemudian ayah saya ini ibaratnya lagi ada tamunya datang untuk meminta suatu pendapat dan sebagainya, musyawarah mufakat. Kemudian saya mau lewat, itu saya takut. Saya mesti mempunyai perasaan yang segan sungkan. Ada rasa sungkan. Ada rasa itu yang harus saya miliki pada waktu itu. Kalau sekarang, mohon maaf Pak, karena saya sudah punya generasi ke bawah cucu. Jadi saya bukan membuka daripada keaiban keluarga kami, tidak, tapi kami mencontohkan inilah wujud anak milenial generasi sekarang yang sudah mulai luntur punah tadi atas kebudayaannya. Lewat, saya ada tamu berbicara mungkin dengan Pak Irfan begitu, lewat sudah langsung main lewat Pak Irfan. Nggak ada rasa sungkan, nggak ada rasa, kalau orang Jawa bilang pekewuh sungkan gitu. Nah ini yang harus kita berikan pondasi dasarnya dulu Pak Irfan. Pondasi-pondasi inilah baru merapat kepada nanti ya berupa tulisannya dan memuncak kepada budayanya berupa kesenian-kesenian, adat-adat. Nah, itulah yang akan diolah oleh dilakukan permata bangsa dalam mengemban tugas sebagai bangsa Indonesia yang cinta akan tanah air, yang ingin menjunjung tinggi nilai daripada nasionalisme dan patriotisme. Masa kita sebagai bangsa sendiri tidak bangga Pak dengan bangsa Indonesia? Akan kaya kebudayaan. Bahkan saya dengar dari beberapa media sosial Pak, lagu Indonesia Raya dinyanyikan oleh orang luar negeri. Di Indonesia sendiri sudah tidak bisa upacara. Indonesia aja sendiri saat ini Pak, apalagi Pak pandemi COVID seperti ini, adanya PPKM. Ya nggak bisa Pak. Udah nggak bisa upacara tidak lagi. bisa lagi upacara lagi, khususnya PPKM level 4 masih berlangsung dengan perpanjangan yang keempat sekarang ini.